Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Dapur Bun Bun. Sebagaimana yang sudah dijanjikan, kita akan membahas lanjutan mengenai umroh pasca pandemi COVID-19. Ya, ada banyak keseruan dalam pemberangkatan ini. Salah satunya bagaimana kita transit di Dubai, bagaimana kita harus menggunakan kereta api antar terminal, dan kereta api itu durasinya hanya 12 detik. Belum sempat kita pegangan, kereta sudah jalan. Belum sempat kita bangun dari tercengkam, kereta sudah sampai. Simak keseruannya. Dan satu lagi, banyak terjadi ketika umroh ini yang tersesat. Jadi salah satu hal untuk meminimalisirnya adalah jangan lupa alat-alat atau barang-barang yang diberikan oleh travel ini digunakan. Ada tas, ada shawl, ada juga nenteng, ada pouch ya. Ini shawl biasanya harus selalu dipakai saat kita pergi umroh, pergi ke masjid, kemudian juga nenteng. Kenapa ini harus dipakai? Karena ini jadi penanda pada saat kita tertinggal oleh rombongan, atau ketika ada orang yang tersesat sendirian, maka yang membantu akan lebih menemukan jejak di mana yang bersangkutan tinggal dengan melihat nomor telepon yang ada di nenteng ini. Oke, banyak keseruan lainnya silahkan tonton, jangan di skip, jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe berarti teman-teman ikut donasi. Rupiah yang dihasilkan akan kami sampaikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Terima kasih, kita lihat. Alhamdulillah, akhirnya kita akan segera berangkat umroh. Dalam perjalanan dari tanah air di Jakarta menuju tanah suci Mekah atau Madinah, ada hal-hal yang harus dipastikan supaya perjalanan kita nyaman, berkah, dan happy. Pertama, packing perlengkapan di koper bagasi dan koper cabin. Jadi destinasi pertama Madinah, maka seluruh perlengkapan umroh dimasukkan ke koper bagasi. Sementara pakaian ganti, buku doa yang mau dibaca selama penerbangan, mukena, dan lain-lain disimpan di koper cabin yang mudah sesekali untuk dibuka jika diperlukan. Jangan lupa ya Bun, siapkan baju hangat karena perjalanan pesawat sekitar 11-12 jam dan berada di suhu yang dingin. Patut diingat, koper kita seragam. Jadi dari 40 orang jamaah umroh berarti ada sekitar 80 koper peserta yang nyaris sama. Untuk lebih memudahkan pengecekan atau pencarian, tandai koper kita dengan sesuatu yang mencolok mata agar mudah ditemukan saat dicari di tengah tumpukan. Contoh, pakai belt yang warna-warni atau pakai pita dan lain sebagainya. Kedua, proses di bandara. Kami sampai di bandara 5 jam sebelum Emirat berangkat. Langsung menuju Jukavia Buffet and Resto, tempat yang menjadi meeting point dengan travel umroh. Di sana kami makan dan sholat serta diberikan arahan singkat. Tour leader yang akan mendampingi kami adalah Mas Dandi dan Mbak Handai. Koper dikumpulkan, setelah terkumpul kami bersama-sama menuju counter check-in. Di counter check-in kami diharuskan untuk mengantri dengan kopernya masing-masing. Di sini kita harus pastikan bahwa koper bagasi kita masuk ke counter check-in untuk dimasukkan ke bagasi dari maskapai yang akan kita tumpangi. Selesai check-in, kami langsung ke tempat imigrasi mengantri dengan paspor masing-masing. Selesai di imigrasi, kami langsung menuju tempat boarding pesawat Emirates. Jadwal pemberangkatan pesawat Emirates jam 17.50, sekitar 20 menit sebelum terbang, kami sudah mulai ngantri masuk pesawat. Nomor paling besar dipanggil terlebih dahulu untuk memenuhi area di belakang supaya tidak mengganggu yang lainnya. Selanjutnya berurut ke depan pesawat.
Kita masuk pesawat, antri dengan rapi, simpan koper di kabin, duduk sesuai nomor. Jangan panik kalau nomor kursi kita terpisah dengan suami, istri, anak, atau orang tua. Idealnya sih untuk perjalanan penerbangan antara 10 sampai 11 jam, kita itu enaknya duduk dengan orang-orang terdekat supaya bisa mengobrol dengan nyaman saat menghilangkan kejenuhan. Tapi kalau terpisah, jangan panik dulu ya. Biasanya travel ngeblok nomor untuk jamaahnya. Jadi kalaupun terpisah masih ada di blok yang hampir sama. Artinya masih berdekatan. Jadi duduk dulu, tunggu sampai pesawat tinggal landas. Baru setelah lampu-lampu peringatan dimatikan, kita bisa bertukar tempat. Tour leader akan membantu mengaturnya. Kru pesawat juga akan maklum karena banyak di antara jamaah umroh yang sudah sepuh, jadi perlu didampingi oleh keluarganya. 1 jam di udara biasanya pramugari akan menyiapkan makanan. Nah, persoalan makanan ini agak ribet nih Bun. Ada kalanya menu yang disuguhkan tidak cocok dengan lidah kita, baik yang di pesawat atau nanti setelah tiba di tanah suci, karena chef yang mereka pakai jasanya bukan orang Indonesia. Mau tahu kunci suksesnya? Jadi tentang makanan ini, saya kalau berangkat umroh selalu berdoa, ya Allah, semoga yang disajikan bisa saya makan menjadi energi dan obat selama saya menjalankan umroh. Dengan doa itu, insya Allah aman. Perut tidak menolak apapun yang disuguhkan. Mengenai menu di pesawat, biasanya kalau perjalanannya dari Jakarta itu masih ada rasa-rasa Indonesia. Jadi perut masih bisa menerima. Tapi kalau sudah berangkat dari kota negara lain, biasanya taste-nya udah taste negara itu. Makanan yang disajikan porsinya biasanya sedikit namun banyak macamnya. Mulai dari makanan utama, biasanya variannya beef atau chicken, kemudian ada dessert, ada snack, ada coklat, ada salad, ada jus. Jadi nikmati dengan tenang, nikmati satu persatu. Ini seperti challenge, sesuatu yang tidak biasa kita makan, hari ini harus kita coba. Karena saking banyak ragamnya kadang-kadang tidak habis. Nah kalau tidak habis silakan makanan tersebut dibungkus saja. Tapi jangan makanan yang pakai kotak yang harus dikumpulkan. Yang bisa kita bungkus ya seperti roti, snack, coklat atau jus yang pakai cup. Disimpan nanti untuk dinikmati di tengah perjalanan. Dikasih makan ada jadwalnya ya Bun. Tapi kalau selama penerbangan haus, kita boleh minta minum kok sama pramugari. Karena mereka biasanya berlalu lalang mengecek kebutuhan penumpang. Selesai makan, pramugari akan mengumpulkan piring-piring. Jadi silakan lanjutkan perjalanan, nikmati film-film yang ditayangkan di layar depan kursi kita. Atau mungkin kita juga mau baca doa, baca Quran. Atau bahkan kalaupun mau tidur juga boleh kok. Nanti 1 jam sebelum turun biasanya dikasih makan lagi. Tapi bukan makanan berat. Lebih ke roti dan minuman. Jadi kita nikmati lagi. Pesawat Emirates tiba di Dubai jam 2 dini hari waktu setempat. Ada enaknya juga sih kalau transit kita bisa lihat-lihat suasana bandara. Walaupun dini hari tetap ramai dan terang. Kafe, toko parfum dan lain-lain masih pada buka. Jadi momen itu harus kita manfaatkan dengan kita cuci mata. Karena luasnya bandara, antar terminal harus menggunakan kereta cepat yang memiliki durasi perjalanan hanya 12 detik. Kebayangkan, belum sempat megang, tubuh sudah oleng. Sebelum berdiri tegak, kereta sudah sampai. Itu menimbulkan banyak gelak tawa dan kita benar-benar menikmatinya. Pindah pesawat kita hanya pindah badan dan koper kabin. Koper bagasi aman karena maskapai yang akan memindahkannya. Naik pesawat lagi, jam 5 waktu Saudi pesawat mendarat di King Abdul Aziz. Keempat, kedatangan kita di Bandara King Abdul Aziz.
Nah, sekarang kita sudah sampai di Bandara King Abdul Aziz. Kabin dibuka, koper diturunkan, dan kita perlahan turun menuju imigrasi. Alhamdulillah, yang biasanya crowded berbaur sekarang dibatasi perlombongan. Dari jauh mereka sudah menyapa kita, welcome ya Haj. Nah, jadi mereka sangat ramah menyambut kita, dan surprise-nya proses imigrasi pun sangat cepat. Sepertinya pandemi COVID-19 ini banyak memberikan pelajaran untuk kita sama-sama berubah ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah. Kelima adalah handling bagasi. Begitu sampai di bandara tujuan, jangan sibuk mencari koper bagasi kita. Kita tidak sedang berperjalanan konvensional tapi sedang umroh. Jadi bagasi diurus sama petugas handling bagasi. Kita hanya perlu memastikan koper kita ada, tidak tertinggal. Nah, di sini gunanya koper kita ditandai saat seperti ini. Dengan tanda yang kita sematkan dari jauh sudah kelihatan. Di sini atau mulai di Bandara King Abdul Aziz, penanganan jamaah akan diambil alih oleh mutawib yang akan membersamai jamaah selama ibadah dan perjalanan umroh. Kita memperoleh mutawib namanya Ustadz Suhan. Sementara tour leader tetap akan membackup semuanya. Keenam adalah perjalanan Jeddah dan Madinah. Oleh mutawib kami digiring menuju bis besar. Koper-koper dimasukkan ke bagasi bis bagian bawah. Penumpang menempati tempat duduk di bagian atas. Jam 5 selesai, bis berangkat. Di dalam mobil mutawib memperkenalkan diri dan memberikan tausiah singkat. Lagi-lagi kami dibagi nasi kotak. Karena katanya barangkali ada yang mau puasa sunnah. Kebetulan kami datang di hari Kamis. Jam 5.30 bis mampir dulu di peristirahatan dan kami menjalankan sholat subuh di masjid yang ada di area tersebut. Jeddah Madinah akan ditempuh sekitar 6 sampai dengan 7 jam. Matahari beranjak datang, langit sudah mulai kelihatan. Alhamdulillah menjelang sore kami tiba di kota yang mencintai Rasulullah yaitu Madinah Al-Munawwaroh. Masjid Nabawi sudah di depan mata, artinya dalam beberapa hari ke depan kami bisa melepas rindu beribadah di masjid yang agung sambil berziarah ke makam Nabi beserta keluarga dan para sahabatnya. Tak terasa mata menghangat oleh desakan rasa haru dan syukur pada Allah yang sudah memperkenankan kami menjadi tamunya dan yang membuat kami lebih berbahagia bahwa disinilah bersemayam junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita cintai beserta dengan sahabat dan para keluarganya. Kami akan melakukan ziarah, kami akan sholat di Nabawi, kami juga akan berdoa di Raudhah, dan itulah jadwal kami beberapa hari ke depan. Kemudian mobil menuju Hotel Concord yang posisinya ada di kanan belakang Masjid Nabawi, hanya sekitar 100 meter dari masjid. Alhamdulillah, sesampainya di hotel, kami dipersilakan makan. Koper tak lama datang ketika kami sudah dibagi kunci. Dan perjalanan umroh, perjalanan ibadah akan segera dimulai di kota ini. Oke, selesai sudah pembahasan mengenai pemberangkatan umroh. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di episode berikutnya.